Sekarang kita masuk pembahasan mengenai larik ya, atau array. Jadi larik atau array ini merupakan kumpulan objek bertipe sama yang disimpan dalam nama yang sama secara kontinu dalam suatu memori. Dan dapat berupa kumpulan data bertipe sama, dapat juga berupa kumpulan larik ya. Jadi larik itu bisa jadi kumpulan data atau larik itu bisa berupa kumpulan larik itu sendiri. Unlike regular variable, array can hold multiple value. Jadi tidak seperti variabel-variabel umum, ya, array ini bisa untuk menampung value nilai yang banyak, yang lebih dari satu. Sebagai contoh, misalkan ada integer count. Nah, di sini saya mau masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hanya nilai ini saja yang bisa masuk. Ya. Kemudian ada float price 56,981, berarti hanya ada satu nilai yang masuk ya. Dan char letter A, berarti hanya satu nilai ini A. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau memasukkan integer count ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, dan lain sebagainya. Berarti kan tidak hanya untuk satu nilai ini saja kan, bisa untuk banyak. Nah, itu yang kita gunakan dalam konsep array atau larik. Jadi dalam konsep array atau larik ini, modelnya adalah seperti menyiapkan kotak-kotak kosong ya, sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan kita mau menempatkan ada 6 nilai, maka ada 6 kotak kosong. Jadi tadi kalau misalkan saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, maka dia hanya berada di posisi satu saja elemen, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya bisa tulis 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, dan lain sebagainya. Gitu ya, jadi motivasi array itu seperti itu. Deklarasi dari array, misalkan char letter 25, berarti nanti bisa 25 nilai yang masuk. Short rings ada 100, berarti ada 100 nilai yang masuk, 84, 12, dan 1000. Jadi kalau misalkan masing-masing elemennya, kalau letter char ya, itu 1 byte, maka untuk char letter 25 itu tinggal dikali saja ya. Kalau short ring 100, misalkan masing-masing elemen itu ada 2 byte, tinggal dikali. Kemudian ini ada 4, tinggal dikali semua berarti. Maka dalam dua hal tadi, kita mempunyai suatu definisi ya untuk larik ya. Jadi beberapa ciri khusus larik, yang pertama untuk menunjukkan ke suatu elemen spesifikasi ada nama larik dan posisi atau angka. Jadi formatnya adalah nama larik, kemudian kurung siku, di dalamnya ini dibuat indeks posisi. Elemen pertama di posisi 0, kemudian n elemen dari larik bernama C misalkan ya, berarti ada C0, C1, sampai Cn-1. Nah, ini adalah gambarannya di sebelah kanan, jadi nama larik, perhatikan bahwa semua elemen dari larik tersebut mempunyai nama yang sama, ya C semua ya. Kemudian ada 0, 1, 2, 3, sampai 11. Berarti panjangnya larik ada 12 gitu ya. Oke, ini larik pertama min 45, larik kedua 6, 0, 72, sampai 78. Lalu mendeklarasikan larik. Saat mendefinisikan larik, maka kita harus spesifikasikan terlebih dahulu. Ada namanya, ada nama lariknya ya, ada tipe lariknya, dan ada jumlah elemen lariknya. Jadi kalau misalkan kita menulis dalam suatu program, ya, maka tipe lariknya dulu, integer atau apa. Nama lariknya, misalkan tadi berarti C ya, jumlah elemennya misalkan 12. Nah, ini contoh, integer C10, berarti tipenya integer, namanya C, kemudian jumlahnya ada 10. Kalau kita mau detailkan ya berarti ada C0, C1, C2, sampai C9. Float my array 3284. Nah, berarti ada 3284 value nanti yang bisa masuk ke my array. Mendeklarasikan larik multiple dengan tipe yang sama. Formatnya mirip dengan variabel biasa. Jadi kalau misalkan saya mau ada dua larik, ada B sama X, yang masing-masing ini 100 dan 27, tapi tipenya sama, yaitu integer ya. Kita tuliskan seperti ini saja. Kemudian contoh penggunaan larik, ada inisialisasi integer N5.
Nah, ini langsung ditentukan nih. Integer N5 itu isinya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudah fix. Tapi kalau saya ngomong integer N5 kok di sini kurung kurawalnya hanya 0, maka menandakan setiap elemennya 0. Tapi, nah ada tapinya. Jadi maksudnya adalah elemen pertamanya 0, ini ya. Dan elemen sisanya kan tidak ada. Harusnya kan ada 5 di sini ya. Dan elemen sisanya adalah 0. Kalau elemen sisa itu defaultnya 0 ya. Jika ukuran tidak ditentukan lebih dahulu, banyaknya inisialisasi yang menentukan ukuran. Misalkan kok integer n, kok kurung sikunya kosong. Dan kurung kurawalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 objek ya, langsung. Integer A10, berarti larik dengan 10 integer. Kemudian ada A0, A1 sampai A9. Double B20, berarti larik dengan 20 long floating point. B0 sampai B19. Dalam C++, indeks larik selalu dimulai dari 0. Ini ya, ini maksudnya ini. Kalau integer C kosong, maka lariknya tidak diketahui jumlahnya, ya. Maka deskripsinya nanti ada C0, C1 sampai C maksimal min 1. Lalu ada integer D10, 20. Lah, ini multiple nih. Ini ada multiple. Jadi larik dengan 10 baris. Setiap barisnya ada 20 integer. Paham ya maksudnya ya? Ada 10 baris dan setiap barisnya ada 20 integer. Maka saya bisa mendefinisikan yang pertama untuk D larik ke 0 dulu ya. 0 dulu, di sini ada 20. Berarti ada 00, 01, 02, 03 sampai 019. Kemudian sampai larik yang D9 sampai D19. Nah, jadi seperti itu. Elemen-elemen larik dapat digunakan dimanapun, sama penggunaannya seperti penggunaan variabel dengan tipe yang sama. Contohnya dalam ekspresi termasuk argumen dan pada sisi kiri assignment. Contoh, A3 sama dengan X plus Y. Berarti nanti isian dari A3 itu adalah jumlahan dari X plus Y. Kemudian X-nya adalah Y min A3, Z adalah sin AI ditambah cos BJ. Ini contohnya. Bentuk umumnya ada nama larik, ekspresi integer. Kalau ada 2 ya berarti nama larik, ekspresi integer, ekspresi integer. Tipenya sama seperti tipe lariknya. Indeks larik adalah ekspresi antara 2 kurung siku. Elemen larik biasanya digunakan dalam pengulangan, looping. Nah, ini sering banget nih. Nanti kalau misalkan dalam beberapa program saya menggunakan larik, khususnya ini nanti dalam looping. Jadi contohnya misalkan for I sama dengan 0, I kurang dari maksimal, I plus plus. Nah, AI-nya isinya adalah I kali I. Nah, ini kan buat pengulangan. Sum-nya 0, kemudian for C sama dengan 0, C kurang dari max, sum plus sama dengan BJ. Berarti apa? Sum sama dengan sum ditambah BJ. Gitu ya. Contoh 1. This program asks the user for the number of hours worked by 6 employees. It uses a 6-element integer array to store the value. Jadi program ini adalah untuk membuat user ya. Jadi usernya itu suruh memasukkan jam kerja dari 6 karyawan. Include, void, main void, sort hours 6. Jadi ada sort, ada hours-nya ya. Jadi namanya adalah hours. Kemudian panjangnya ada 6. Lalu enters the hours worked by 6 employees. Pegawai ke-0, pegawai ke-1, pegawai ke-2 sampai pegawai ke-5. Betul. Maka nanti the hours you enter are, maka ini akan muncul. Nah, ini contohnya. Kalau saya menginputkan 20, 12, 40, 30, maka yang muncul adalah ini. Dengan definisinya nanti yang 0, 20, yang 1, 12, yang 2, 40, yang 5, 15. Contoh yang kedua, kalau tadi menggunakan array ya. Nah, sekarang kita gunakan for. Jadi ada for, ada array-nya di sini. Kalau tadi kan yang pertama hanya array saja. Ini ada for-nya. Dan ternyata ketika saya input seperti ini, hasilnya juga sama. Kemudian yang ketiga ini contohnya masih sama menggunakan array. Nanti mungkin akan kita coba lain waktu ya.
Ini outputnya seperti ini. Jadi hanya tinggal dimodifikasi saja apa yang kita ingin munculkan. Kita lanjut ke bagian lain, yaitu mengenai inisialisasi dari larik. Misalkan integer A5 sama dengan 2481632. Oh, berarti saya sudah menginisialisasi ya. Berarti larik A nanti isinya 24816 dan 32. Ini berubah statis atau otomatis. Kalau integer B20, lah ini kok cuma 5. Nah, 5 berarti sisanya adalah 0. Nah, itu tadi yang saya bilang di awal. Kenapa A0, misalkan A ini B20 kok sama dengan 0? 0 ini tetap kita baca, tapi sisanya adalah 0. Jadi sama dengan ini. Ini kan cuma 5, harusnya ada 20 kan. Berarti 15 yang di belakang bernilai 0, tidak terbaca. Beda dengan kalau kita sudah tentukan ukurannya 4, tapi di sini 5, maka dia akan error. Compiler mendeteksi terlalu banyak nilai awal. Demikian pula yang integer D5, 1, 2, 3, 4, 5. Hanya otomatis larik diinisialisasi menggunakan ekspresi. Lalu yang ini integer E, N ya, sama dengan 1. Berarti elemen ke 0-nya 1, sisanya adalah 0. Gitu ya. Oke. Penentuan ukuran larik secara implisit, integer days, ini kosong, 3128, apa ini berarti? Ya, ini adalah hari dalam 1 tahun ya, ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember. Larik dibuat sebanyak nilai awal, initial value. Dalam kasus ini ada 12 elemen. Lalu array may be initialized when they are declared. Jadi array itu bisa diinisialisasi atau harus diinisialisasi ketika mereka akan dikeluarkan atau dipanggil. Kecuali kalau kita mau menginputkannya ya. Jadi contohnya, this program display the number of days in each month. It use a 12 element integer array. Jadi program ini akan memunculkan number of day, banyaknya hari dalam setiap bulan. Oke. Integer day 12 ya. Day ke 031, day ke 128. Ini dikasih slash ini hanya komen ya. Sampai day ke 31. Kemudian integer count-nya masih kurang dari 12. Maka month ini has berapa gitu ya. Jadi month pertama mempunyai berapa hari gitu. Nah, ini contohnya, month ke-1 punya 31 hari, month ke-2 sampai month 12. Dengan contoh yang lain, this program display the number of day. Ya, ini contoh yang lain dengan menggunakan for mungkin. Hasilnya sama. Demikian pula untuk yang use array of 10 character to store the first 10 letter of the alphabet. The ASCII code of the character are display. Jadi saya akan menentukan ada 10 karakter ini, 10 karakter pertama akan saya rubah menjadi ASCII code ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Partial array initialization. When an array is being initialized, C++ does not require a value for every element. Integer, number, 7 ya, sama dengan 1, 2, 4, 8. Berarti sisanya pasti 0. This program has partial. Nah, ini tadi ya. Kita coba aja. Ini panjangnya 7 kok isinya 4. Isinya apa sih nanti sisanya? Oke, ada 4. Berarti sisanya pasti 0. Kemudian implicit array sizing. It's possible to declare an array without specifying its size as long as you provide an initialization list. Ada float ratings, ini kosong. Tapi ada berapa? Ada 5. Maka memungkinkan untuk mendeklarasi tanpa ada spesifikasi ukurannya di sini. Jadi kita bisa langsung tanpa harus saya kasih angka 5, di sini sudah bisa membaca bahwa ukurannya pasti 5. When initializing a character array with a string, simply enclose the string in quotation marks. Char name Warren ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yakin 6? Ya, ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ini adalah null terminator.
Jadi bagian akhirnya itu adalah seperti ini. Nah, contoh 8, this program display the content of two char array. Ya, ada namanya Holly, ada namanya Warren, tapi di sini masih kosong ya. Kita lihat ya, nah, munculnya akan seperti ini. Dan yang terakhir adalah multidimensional array. Multidimensional array with two dimension, called two dimension or 2D array. Jadi 2 dimensi. Jadi bisa bayangkan array itu wujudnya akan seperti matriks ya. Represent table of value with row and columns. Ya, dia akan merepresentasikan tabel dari nilai-nilai yang dituliskan dalam baris dan kolom. Elements reference with two subscripts. Berarti ada X, ada Y. In general, an array with M row and N column is called an M by N array. Multidimensional array can have more than 2 dimension. Oke, jadi bayangkan multidimensional array itu akan seperti matriks yang punya M baris dan N kolom. Nah, ini contohnya ya, declaring and initializing two-dimensional array. Yang pertama adalah declaring two-dimensional array B. Misalkan integer B 2 sama 2. Kemudian saya buat isiannya. Isiannya itu adalah kurung kurawal. Saya kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Berarti 1 ini di 00, 2 ini di 01. Ya, 3, 4. Berarti 3-nya di 10, 4-nya di 11. Bagaimana kalau ini enggak 1, 2, tapi hanya 1? Ya berarti B00-nya 1, B01-nya nggak ada, 0 ya. Dan yang ini sama ya, 3 dan 4. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini kalau saya buat pembeda. Array 1, array 2, array 3. Ukuran sama, tetapi inputnya saya buat bentuknya lain-lain. Maka untuk array pertama, dia akan muncul seperti yang kita mau, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian array 23, 1, 2, 3, 4, 6, tanpa ada kurung kurawal di dalamnya lagi, maka dia akan seperti mengurut ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6-nya nggak ada, berarti 0. Demikian pula kalau yang ini, 1, 2, harusnya kan berapa? 3 ya? Harusnya kan 3 ya, oh berarti 1, 2, 0, kemudian 4, 0, 0. Nah, ini adalah source code-nya ya. Nah, jadi secara umum, apabila saya punya two-dimensional array with 3 row and 4 column, maka hasilnya akan seperti ini. Row pertama, kolom pertama, kan seperti matriks ya, baris ke-1, kolom 1. Kalau ini adalah baris ke-0, kolom ke-0. Baris pertama, kolom ke-0, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah pembahasan mengenai array atau larik yang kita aplikasikan ke dalam program C++.